leg kedua semifinal UCL antara Inter lawan Barcelona. Untuk penonton netral ini sangatlah seru ya karena banyak gol di mana waktu normal 3-3 lalu di extra time 4-3. Kita akan ulas di video kali ini dari starting 11 terlebih dahulu. Saya sedikit shock karena ada nama Lautaro Martinez yang mana sebelumnya cedera, terus di partai Serie A juga tidak main. Ini main dan main jadi starter. Selain itu tidak ada perubahan ya di mana bisa dikatakan starting Inter ini full tim loh. Sommer tengah back 3 back sejajar Bisek, Acerbi dan Bastoni. 5 pemain di tengah, Di Marco kiri, Dumfries kanan, 3 pemain tengah, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu dan juga Barella pasti ya. 2 pemain di depan, Lautaro Martinez sang kapten dan Marcus Thuram. Yaitu sedikit shocknya itu Martinez ya karena saya kiranya Taremi akan main sejak awal gitu. Oke, sedangkan Barcelona 4-2-3-1, kipernya Szczęsny tetap, kanan adalah Eric Garcia ya. Eric Garcia, lalu di kiri ada yang namanya Martin ya. Ini Gerard Martin, terus di tengah ada Cubarsí dan Inigo Martinez ya. Inigo Martinez, 2 pemain pivot itu Pedri dan juga Frankie de Jong, 3 pemain Olmo, Raphinha, Yamal, depan Ferran Torres. Kalau di sini mungkin sedikit eh apa ya, kejutannya yaitu Araujo tidak dimainkan sebagai starting. Dah, itu aja sih. Karena Araujo ini kan bisa dikatakan udah sembuh ya dari cedera. Jadi ini sedikit membuat saya kaget. Oh, Araujo ada ya, tapi tidak dimainkan sebagai starting. Mungkin alasan kebugaran juga yang membuat dia tidak main full tim ya, tidak main sejak awal gitu ya. Terus babak pertama Inter udah unggul 2-0, tapi waktu pertama gol pertama dari Lautaro Martinez, menurut saya cerdiknya si Di Marco ya. Pemain tengahnya Barca antara Pedri karo Frenkie de Jong langsung dipres, diambil tiba-tiba oleh Di Marco, transisi cepat dan dia Di Marco umpan ke Dumfries, Dumfries gol ya, dan itu menurut saya emang salah satu keunggulan dari si Inter Milan ya, di mana dia tahu momennya, dia tahu momentumnya. Kadang dia kalau Barca mendapatkan bola untuk melakukan distribusi dari belakang, mereka menunggu kadang. Tapi in this moment mereka switch langsung langsung terstep ke depan tuh. Jadi ada kombinasi kadang dipres langsung dari atas, kadang mereka nunggu. Nah itu sudah tersistem dan bagus banget ya. Dan menurut saya di gol pertama kreditnya itu di Marco yang berhasil mengambil bola tuh. Dan sebelum terus di akhir babak pertama Inter berhasil lebih banyak unggul atau menggandakan keunggulan lewat penaltinya Hakan Çalhanoğlu di mana Lautaro Martinez ya. Menurut saya sedikit kecil sekali dan ini menyebabkan sedikit dilema juga ya. Di mana tackle-nya Cubarsí ya kalau nggak salah terhadap Lautaro Martinez. Kecil banget, tipis banget, dan ya penalti Hakan Çalhanoğlu sebagai ya eksekutor penaltinya clean 2-0 babak pertama, dan Barca benar-benar gak kelihatan banget di babak pertama. Murni bola kalau dari Pedri langsung ke Yamal. Yamal dan Yamal selalu. Entah itu dia crossing, tadi yang melakukan penetrasi masuk ke kotak penalti. Yamal poin penting serangan dari si Barcelona, terutama di babak pertama karena Raphinha sangat tidak terlihat ya. Lalu di babak kedua, saya menilai itu kalau Barca bisa dapat gol cepat, 1 dulu, itu udah gemboknya udah kebuka dan benar. 9 menit babak kedua atau 10 menit, Eric Garcia mencetak gol, di mana umpan dari si Martin ya, bagus banget umpannya. Oke sih, tapi lebih bagus gol keduanya sih. Martin
umpan dan Garcia masuk ke kotak dan gol. Oke, bisa dikatakan shoot on goal kedua kalau nggak salah atau ketiga ya, barulah. Terus selang nggak lama 5 menit, 6 menit, Olmo mencetak gol. Ini menurut saya crossing-nya mantep banget sih dari si Martin ya, yaitu menaruh bola di antara pemain belakang dan Olmo masuk ya. Dan ini menurut saya kesalahannya si siapa itu namanya, Simone Inzaghi ya, di mana dia mengganti yang namanya Di Marco ya. Simone Inzaghi ini ganti Di Marco dengan yang namanya Augusto ya. Augusto ini tidak seagresif Di Marco. Di Marco kita tahu ya, dia defense-nya nggak oke-oke banget, tapi dia punya determinasi yang kuat. Ditambah dia secara ofensif juga oke gitu. Itu sih yang membuat gol kedua terjadi, karena itu murni di titiknya si antara Di Marco dan Bastoni, dia wrestle di antara gitu loh. Nah itu kalau ada Di Marco mungkin dia akan melakukan pressing. Why si Simone itu memasukkan si Augusto ya, gitu sih. Karena di awal saya melihat ini harusnya yang masuk itu Darmian, jadi Dumfries bisa di-switch ke kiri, heeh, terus Darmian switch ke kanan, gitu sih. Oke, jadi dua-dua 60 menit ini udah game on dan menurut saya mentalnya Inter tuh udah kena. Di situ mentalnya Inter udah kena. Momentumnya ada di Barcelona. Karena setelah gol 2-2, bisa dikatakan lini tengah itu murni Barcelona. Bahkan kalau biasanya Inter kan mainnya, siapa si Barcelona sorry, si Inter kalau dapat bola, Barca langsung ngepres, yang membuat line defense mereka kan tinggi. Nah, biasanya Inter itu pinter buat ngambil celah di belakang itu, di mana melakukan terupas-terupas long ball. Entah itu lewat chip, entah itu lewat datar ya. Nah itu, Marcus Thuram salah satu hal yang bagus untuk cari posisi ya. Dan itu kelebihan dari Hakan Calhanoglu dan Mkhitaryan dalam melakukan passing-passing. Setelah gol dari Olmo atau skor jadi 2-2, semuanya buyar. Menurut saya semuanya buyar, di mana Mkhitaryan dan Hakan Calhanoglu itu beberapa kali kehilangan yang namanya entah itu stamina, entah itu fokus ya. Jadi sudah kena menurut saya, dan itu harusnya momentumnya si Barca. Bahkan sebelum golnya si Raphinha, eee, si Mkhitaryan ya kalau nggak salah, atau Hakan Calhanoglu men-nekel si Yamal ya, tipis banget di kotak penalti dan itu murni tidak penalti, tipis banget. Itu menunjukkan bahwa emang habis sih, nah dua pemain ini secara staminanya udah habis. Dan benar, menit ke-79 Mkhitaryan dan, Hakan Calhanoglu itu diganti. Nah digantinya ini oleh si yang namanya, Fratesi dan juga Zielinski. Ya, Prestasi lebih fighter, Zelensky ya emang punya motor juga ya, dia punya keunggulan itu. Terus sebelumnya Darmian masuk gantiin si Bisek dan juga Taremi masuk gantiin si Lautaro ya. Ini menunjukkan bahwa Lautaro aslinya belum fit sih, yang dipaksakan oleh si Simone Inzaghi di menit 71 menit. Salah satu, setelah kebobolan 2-2, pergantiannya kan bisa diganti Darmian, terus Lautaro Martinez diganti si Taremi. Menurut saya salah satu poin bagusnya Simone Inzaghi adalah Taremi masuk sih. Karena Taremi lebih mau turun dan secara body balance, secara ya, dia mau memposisikan diri lah, itu Taremi lebih bagus sih. Menurut saya Taremi punya peran penting dan, si Simone Inzaghi itu membayar di mana, salah memasukkan Augusto dengan memasukkan Taremi lebih better lah, sangat better. Tapi Barcelona di apa ya, mau penghujung waktu normal, Raphinha mencetak gol, 80 menit 87. Dan menurut saya ini adalah momentumnya Raphinha, karena full sepanjang pertandingan kalau nggak ada gol ini, Raphinha benar-benar nggak kelihatan. Nah di sini dia dapat satu peluang, shoot diblok oleh Sommer, balik lagi ke dia, shoot kaki kanan, gol. Itulah Raphinha. Dan kalau itu selesai menangan Barca, salah satu orang yang menurut saya patut disalahkan oleh kegagalan Inter adalah Simone. Itu sih, pertama mengganti si Di Marco itu tadi. Tuh, tapi akhirnya gol dari Acerbi di penghujung babak kedua, 90+3. Ini gila sih, golnya gila. Sedikit kontroversi karena
sebelum si Acerbi mencetak gol umpan dari si siapa ya, si yang ngerebut siapa saya lupa atau Dumfries ya. Pokoknya Barca dapat bola direbut, itu menurut saya pelanggaran. Menurut saya pelanggaran. Saya sebagai fans netral mengatakan itu harusnya pelanggaran. Terus Dumfries melakukan umpan bebas Acerbi, itu harusnya pelanggaran. Jadi wajar kalau banyak pemain Barca dan juga Hansi Flick tentu melakukan protes. Karena menurut saya itu pelanggaran gitu. Itu pelanggaran. Tapi gol udah terjadi dan ya 3-3 kembali harus melanjutkan lewat extra time. Nah, di sini peran utama dari Marcus Thuram. Meskipun Marcus Thuram di Footmob ini tulisannya rating dia hanya 7,1 ya. Bahkan kapan cek gue Mkhitaryan tuh di atasnya tuh Marcus Thuram ya. Terus si Lautaro Martinez juga di atasnya, Serbi di atasnya. Terus yang Marcus Thuram tuh punya peran yang sangat krusial di sini ya, di mana sebelum golnya si Fratesi dia berhasil membawa bola melewati Konde kalau nggak salah di sisi keluar sisi kiri pertahanan Barca dan melakukan umpan ke pemainnya Inter yang melakukan assist ke Fratesi itu si Dumfries ya. Dumfries, sorry bukan Dumfries, Taremi. Nah, Marcus Thuram umpan ke Taremi langsung to back pass kit dan si Fratesi sedikit mengcapping, melakukan dummy, bukan melakukan dummy sih, melakukan capping, melakukan shoot di pojok, gol, murni gol. Dan itu menurut saya cerdasnya si Marcus Thuram, berhasil body balance-nya oke, dia berhasil melewati, dan dia percaya ke pembeda di pertandingan ini adalah Marcus Thuram sih. Bukan si Fratesi yang mencetak gol, bukan juga si Taremi yang berhasil melakukan assist. Menurut saya kredit poin utama itu harusnya di Marcus Thuram. Setelah gol itu, Barca mau nggak mau harus all out attack. Dan Yamal menunjukkan bahwa dia memang salah satu wonderkid berbahaya di dunia saat ini. Dimana 120 menit staminanya nggak pernah henti dan luar biasa sih. Di akhir-akhir dia dapat melakukan peluang yang luar biasa. Tapi Sommer, menurut saya kredit poin banget sih untuk Sommer di pertandingan kali ini. Karena sebelum golnya si Olmo yang 2-2 pun, si Sommer pun melakukan save yang sangat krusial banget sih. 3 lawan 2 pemain Barca, tapi nggak bisa gol, Sommer save. Dan menurut saya, Sommer juga dapat kredit poin. Selesai 4-3. Dengan hasil ini, Barcelona dipastikan tidak bisa treble, dan Inter pun ya tidak ada peluang treble. Peluang treble hanya milik PSG sejauh ini. Karena PSG belum tahu besok lawan Arsenal seperti apa. Di Ligue 1 dia sudah menang. Di Piala Liganya Prancis dia juga masuk final. Jadi peluang treble winner itu masih ada di PSG. Jadi itu untuk penonton netral, Inter Barcelona sangatlah seru. 4-3 meskipun banyak kontroversi di sini yang dilakukan oleh wasit. Gol ketiganya Acerbi itu sebelumnya harusnya pelanggaran. Terus beberapa momen dari si Barcelona juga harusnya itu clean, tidak pelanggaran. Tapi ya sudah masih menjadi bubur. Dan salut untuk si Barcelona dengan sekuat yang ada, keterbatasan, banyak yang cedera di lini pertahanan. Saya harus angkat topi terutama untuk Barcelona ya, karena kan mereka krisis keuangan tapi masih bisa sampai di semifinal. Kekalahannya pun juga tidak memalukan, jadi angkat topi buat Hansi Flick. Ini akan menjadi skuad yang mematikan nantinya di musim depan oleh sepak Barcelona. Dan ini menjadi final keduanya Simone Inzaghi, di mana sebelumnya musim 2022, 2023 dia berhasil masuk final melawan Inter Milan tapi kalah, melawan Manchester City tapi kalah. Musim 22-23 benar, 23-24 itu kan Real Madrid yang juara. Ini final keduanya kalau nggak salah dari Simone Inzaghi. Kita lihat apakah Inter bisa menang. Nah, nanti tergantung pertandingannya antara siapa, apakah Inter lawan PSG atau Inter akan menghadapi Arsenal. Kalau menurut saya, jikalau Inter menghadapi PSG, saya menjagokan Inter.
Tapi kalau Inter lawan Arsenal, nah ini yang menjadi pertandingan yang seru. Menurut saya seperti itu sih. Karena posisinya pasti Inter tidak akan se-defense lawan Barca, akan sedikit menyerang. Tapi kita lihat seperti apa. Jadi harusnya semifinal besok antara Arsenal dan PSG itu pun harusnya PSG lawan Arsenal itu pun harusnya seru ya. Dan Arsenal harus mati-matian. Sekali lagi congratulations buat Inter Milan dan angkat topi buat skuad Barcelona.